orang memandang kita rendah. Betul. Kita nggak perlu membuktikan siapa kita. Iya. Kita nggak perlu aku seperti ini. Kita nggak perlu. Iya. Biarin dia dengan sendirinya menilai kita seperti apa. Biarkan dengan sendiri dia menyadari. Iya. Oh ternyata dia seperti ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, pada kesempatan sore kali ini, kami dari AMI Podcast, di mana kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Jadi nanti kita akan coba sharing dan tanya-tanya langsung dengan tamu itu tersebut. Jadi kita langsung saja kita sambut tamunya. Silakan Ibu. Oke, Ibu, bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan Ibu duduk. Oke, terima kasih. Inilah Ibunya dari teman kami podcast ya. Nah, jadi nanti langsung saja Ibunya yang akan memperkenalkan dirinya kepada teman-teman semua. Oke, sudah ready Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Jadi nggak perlu kaku kali ya Bu ya. Oke, siap. Baik Ibu, langsung saja perkenalkan namanya Ibu. Oke, perkenalkan saya Nur Hafizah. Biasanya dipanggil Nur. Kalau lebih akrabnya Inur. Inur. Biar lebih seru. Jadi Inur nggak panjang gitu ya? Oh, enggak juga sih. Oh, jadi Nur gitu aja ya? Boleh. Boleh ya. Jadi nama ibu tersebut Nur Hafizah. Nah, jadi panggilannya Ibu Nur. Ya, oke. Baik Ibu Nur, kita boleh tanya-tanya ya, minta waktunya sebentar ya. Boleh ya? Boleh. Oke, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman semua. Jadi Ibu Nur ini sekarang kegiatannya apa dulu? Dulunya. Sekarang nih? Oh, sekarang ini kegiatannya ya biasa, rutinitas pekerjaan kantor, pagi masuk kantor, kerja, pulang istirahat, tidur. Gitu aja ya? Iya, nggak neko-neko lah, apalagi sekarang mah corona nggak bisa kemana-mana. Jadi Bu Nur ini bekerja di PT Andesta Mandiri Indonesia Group. Yes. Oke, jadi Ibu Nur ini bekerja di PT Andesta Mandiri Indonesia Group ya teman-teman semua ya. Nah, jadi Ibu Nur ini kalau boleh tahu Ibu Nur sudah berapa lama bekerja di AMI sendiri? Sebenarnya lebih kurang itu ada 2 tahun, tapi yang benar-benar resminya itu saya jadi karyawan itu belum sampai setahun. Jadi ceritanya tuh, cerita sedikit dulu ya. Boleh. Justru sangat menyenangkan Bu kalau Ibu cerita gitu kan. Jadi mana tahu dari teman-teman AMI Podcast ada kesan menarik mungkin yang dilihat dari Ibu Nurnya gitu ya. Jadi sebuah bentuk motivasi juga nih buat teman-teman AMI Podcast. Oke, dipersilakan Bu Nur. Jadi dulunya tuh di tahun 2018 saya tuh magang di Andesta Mandiri Indonesia. Oh, magang tahun berapa itu? Tahun 2018 ya teman-temannya. Sekarang sudah tahun 2021. Berarti sudah lebih kurang 3 tahun ya. Oke. Jadi saya magang lebih kurang itu 6 bulan di sini kan. 6 bulan magang. Saya di bawah bimbingan GA waktu itu. Jadi karena itulah kan, kalau kita bekerja sesuai hati apa yang diperintahkan kita laksanakan, kita kerjakan dengan ikhlas, gitu kan. Komunikasi tetap jalan walaupun saya udah nggak magang lagi, tetap jalan komunikasi. Alhamdulillahnya itu di tahun 2021 kemarin inilah Bu Febri itu sebagai GA-nya kan kemarin tuh. Iya, Bu Febri itu dia cuti melahirkan. Dan karena saya dekat sama beliau, teringatlah sama saya. Oh, saya mau cuti nih. Otomatis ada yang backup saya dong, kayak gitu kan. Nah, terus dia komunikasi dengan saya, nanyain sekarang di mana, katanya gitu kan. Kebetulan dulu saya ada kerja di tempat yang lama, tapi dari saya juga sudah rezeki nggak ada yang tahu. Betul. Pas komunikasi itu langsung lagi nganggur nih Bu. Kenapa tuh? Iya, saya sekarang lagi mau cuti lahiran. Saya mau cari yang bisa backup saya, katanya gitu kan. Terus saya bilang saya bingung nih, maksudnya apa gitu kan. Terus dibilang
saya yakin kamu bisa backup saya selama 3 bulan ini gitu kan. Itu rasanya luar biasa. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Itu sesuatu hal, ini mimpi gak sih? Itu kan. Terus langsung saya balas, iya Bu, gacek saya langsung, iya Bu, saya mau gitu. Tapi bentar ya, saya info dulu gitu kan. Kan ikuti prosedur ya Pak. Terus udah 2 minggu saya nggak dikomunikasiin lagi sama Bu Febri. Saya mulai kecewa. Apa saya gagal? Tapi saya nggak boleh. Kamu belum mulai loh perjuangan. Kamu nggak boleh nyerah gitu. Ayo tanya lagi. Saya WA, Bu, gimana nih Bu tindak lanjut untuk saya? Segitu kan. Terus dia bilang, sabar ya, saya lagi diskusi juga nih sama direksi gitu kan. Alhamdulillah sorenya hari itu saya ditelepon, kamu ke kantor ya gitu. Saya mau jelasin sesuatu hal untuk kamu. Oke. Deg-degan pasti. Ya Allah, ini sesuatu hal yang saya inginkan apa tidak gitu. Betul. Oh, deg-degan kali. Pokoknya dia bilang kamu datang ke kantor itu harus rapi, cantik, wangi gitu. Itu syaratnya ya. Iya, syaratnya. Cantik tuh gimana gitu kan. Betul. Saya yang apa adanya oke lah. Kalau itu kan saya merasa saya udah cantik dan rapi, udah wangi dengan PD-nya. Keyakinan aja ya. Betul sekali. Yakin, intinya yakin aja. Bismillah dari rumah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunggu Bu Febri. Terus di sana dikatakan, oke, saya udah diskusi dan kamu kamu untuk gantikan saya selama 3 bulan gitu kan. Alhamdulillah, saya hanya berpikir di situ, saya aman untuk 3 bulan ini. Iya betul. Untuk 3 bulan ke depan nanti kita pikirkan. Saya pikir di situ kan. Terus Bu Febri udah ajarin ini. Alhamdulillah saya udah mengerti dengan pekerjaan itu, karena dulunya kan saya udah backup itu juga ketika magang, jadi udah terasa lebih gampang gitu kan untuk kita melanjutkannya. Alhamdulillah kan 3 bulan berjalan, saya udah mulai deg-degan. 3 bulan. Jadi sekarang ini udah mulai agak tenang ya. Jadi nggak kayak seperti di awal lagi ya. Di awal itu gimana nih Jadi gitu. Suatu pengalaman yang luar biasa ya. Alhamdulillah banget. Oke deh Bu Nur. Jadi Ibu Nur ini posisinya di AMI Group itu sebagai apa? Alhamdulillah sekarang saya melanjutkan jadi ini tuh Bu Febri jadi HRD-nya. Alhamdulillah sekali. Jadi memang luar biasa rezeki yang Allah berikan ke Ibu Nur ini ya. Kalau boleh tahu umur Ibu Nur berapa sih sekarang? Kalau umur mah masih belia lah. Jangan disebutin kalau umur gitu. Nanti orang nggak percaya, masa mukanya segitu umurnya segitu nanti gitu. Nggak percaya, justru nanti dari teman-teman kami podcast ini menjadi termotivasi dengan usia Ibu Nur yang saat ini masih belia gitu. Nah, Bu Nur aja bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Betul nggak? Iya benar juga. Nah, jadi umurnya Bu Nur berapa sekarang? Alhamdulillah umur saya udah 21 tahun. 21 tahun, ternyata masih muda ya. Iya, baru Juni kemarin ulang tahun 21. Aduh, selamat tahun ya Bu Nur ya. Iya, terima kasih Bapak. Oke, jadi 21 tahun ya. Oke, alhamdulillah sekali ya Bu Nur ya. Jadi memang teman-teman banyak ya keyword atau kata kunci yang bisa kita ambil dari perjalanan kisahnya Ibu Nur ini. Jadi Bu Nur ini dia yang awalnya itu magang ya di AMI Group ya, dia magang yang masih status dalam keadaan sekolah ya waktu itu ya. Sekolah. Itu masih kelas 2 ya? Iya benar. Masih kelas 2 ya. Nah, jadi alhamdulillah rezeki Bu Nur karena ya yang Bu Nur sampaikan tadi, beliau itu bekerja dari hati. Dari hati, tidak ada paksaan, tidak mengeluh ya Bu. Benar, jangan mengeluh. Beliau mendapatkan ilmu selama magang ya, alhamdulillah beliau diterima di Andesta Mandiri Indonesia Group ya. Begitu pun juga nantinya di teman-teman dari manapun magang. Mungkin ada nggak pesan buat adik-adik yang mungkin masih sekolah, yang masih status magang gitu ya, supaya nanti memicu mereka ini untuk semangat gitu. Jadi tamat dari sekolah mereka, aduh nanti saya diterima nggak ya bekerja atau segala macam. Jadi kadang kalau kita ini biasa nih, ini kita sharing sedikit ya. Boleh. Nah, jadi kadang kita awal sekolah itu kita terkadang ada rasa ketakutan. Benar. Betul kan? Jadi ada rasa ketakutan sehingga kita tidak memberanikan diri. Nah, karena kita mikir, saya belum punya pengalaman, nanti bisa diterima nggak ya saya? Jadi merasa tidak yakin. Ya, nah dari umurnya yakin. Nah, mungkin ada nggak pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman yang
ini masih magang, kan nanti masuk ke dunia kerja itu mereka sudah confidence, sudah berani gitu ya. Ada nggak? Ada aja Oke. dong. Silakan benar. Kalau dari saya tuh yang pertama, segala sesuatu halnya untuk pertama kali itu kita lakukan itu memang berat banget. Apalagi kayak dunia kerja. Kita biasanya di sekolah itu main-main sana sini. Terus tiba-tiba kita dikasih sebuah tanggung jawab. Iya. Ya, di sana kita diajarkan ini untuk kamu selesaikan gitu. Iya. Dari situ tuh kita harus seperti ini, kita harus belajar. Inilah yang sebuah tanggung jawab tadi itu harus saya jalanin, harus saya selesaikan dengan baik. Terus jangan takut salah. Iya, betul. Kalau salah itu memang wajar, apalagi pemula-pemula kita nggak tahu apa-apa. Ya udah, kalau bagi saya, apapun itu pekerjaannya, saya tanyakan. Saat saya diberi tugas, saya tanyakan, Bu, bener nggak kayak gini kerjaan saya? Iya, betul. Bu, bener nggak kayak gini? Iya, walaupun di saat itu mungkin orang kesel sama kita. Iya. Nanya terus, pasti ada gitunya kan. Tapi nggak apa-apa, daripada kita ibarat kata nih, kita kayak gini nih rasanya. Iya, betul. Terus tiba-tiba udah selesai kan, salah semuanya. Iya, betul. Udah sia-sia lah kerja kita dan itu kan. Terus kalau di tempat dunia lingkungan kerja itu kita bertemu banyak orang, banyak pilihan, ambil hal baiknya, tinggalkan hal positifnya, hal-hal negatifnya, seperti itu. Mungkin pesan dari saya sih itu aja, karena saya ngalamin hal itu juga gitu. Ilmu baiknya kita terapkan untuk diri kita, karena ilmu itu sampai kapanpun akan kita gunakan, dimanapun itu akan kita gunakan gitu. Kalau hal buruknya udah langsung aja lah itu jauh itu. Gitu. Oke, jadi itu pesannya ya Bu Nur ya. Iya. Oke, jadi memang sangat bermanfaat sekali ya. Amin, insya Allah. Pesan yang Ibu Nur sampaikan ini ketika kita masuk dalam dunia kerja, apalagi yang pemula nih khususnya ya tentunya kita tanggung jawab, ya Bu Nur ya, terus integritas dalam diri itu sangat penting ya. Terus ya kita juga harus mau banyak bertanya, rajin bertanya. Yang karena kita memang kalau ingin pintar ya kita harus rajin bertanya, betul nggak? Benar. Nah, karena kita nanya tadi, misalnya nih cara kita ngerjain itu tuh lama gitu kan? Iya, betul. Pasti Bu, ini kayak mana Bu, lama kali nanti dikasih tahu. Bukan itu caranya kayak gini. Nambah satu ilmu lagi untuk kita, karena kita nanya yang tadi. Kalau kita diam aja, ya akan gitu aja kita untuk seterusnya. Stopnya di situ aja ya, jadi kita hanya jalannya tepat. Jadi nggak maju-maju gitu ya. Oke, jadi sangat bermanfaat sekali ya teman-teman Amin Podcast. Jadi pesan untuk yang disampaikan kepada adik-adik yang mau bekerja. Nah, jadi saya ingin tanya lagi nih Bu Nur. Selama Bu Nur bekerja di Amin Group dalam keadaan status yang saat ini sudah karyawan ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi apa nih yang mendorong Ibu Nur ini semangat gitu? Karena Bu Nur ini dari nada bahasa yang beliau sampaikan saja di sini terlihat semangat gitu. Nah, saya pengen tahu nih, agak sedikit kepo ya. Boleh. Yang mendorong Bu Nur ini semangat, mungkin apa yang Bu Nur lihat kali, atau ya apa yang Bu Nur rasa, atau apa yang Bu Nur gimana ya di lingkungan kerjanya seperti apa? Mungkin bisa sharing sedikit deh gitu. Oke. Buat saya semangat itu yang pertama tuh lihat di luar sana itu banyak sekali orang yang susah cari kerjaan. Iya, betul. Saya hanya lulusan SMK, alhamdulillah saya bisa duduk di kantor loh. Alhamdulillah. Iya. Orang sarjana di luar sana buat surat lamaran ada, dipanggil pun dah bersyukur gitu. Jadi saya di situ, ayo Nur, jangan kamu sia-siakan kesempatan yang dikasih Allah, kemudahan yang dikasih Allah. Kurang apa lagi kemudahan apa yang nggak dikasih Allah untuk kamu di situ kan? Terus tambah juga nih lingkungannya di sana juga selalu membuat kita jadi hal-hal positif gitu, ngasih tahu, karena itu di sana tuh paling kecil pastinya. Iya, paling mudah ya. Iya, paling mudah gitu. Kalau salah gitu dikasih tahu, diajarin yang benar. Jadi tiap pagi dikasih, ayo dek semangat gitu, ayo kita bisa gitu. Berarti circle-nya circle positif ya Bu Nur? Iya, benar sekali. Alhamdulillahnya itu. Terus lihat juga orang tua kita udah nyusahin dia dari kecil. Apalagi saya itu kan dari kecil udah ditinggal sama ayah. Nah gitu. Jadi
ibu lah sendiri yang berjuang untuk saya gitu. Rasa saya nggak mau lagi untuk jadi beban untuk dia. Udah cukup berapa tahun saya sekolah usahain dia aja terus, saya nggak mau lagi gitu. Saya pengen lihat dia tuh bahagia gitu. Kalau cerita sama tetangga, di mana anak kerja? Alhamdulillah udah kerja gitu. Jadi senang lah. Senang bahagia. Udah bahagia. Tetangga bilang, syukur kali lah udah kerja dia sekarang ya. Alhamdulillah. Iya anak si Anwar belum dapat kerja. Terus saya bayangin, berarti kalau saya nggak kerja, inilah yang dibilang tetangga nih ke mama saya nih. Itulah dia nih. Semakin semangat kita. Semakin semangat ya, betul. Jadi memang yang saya tangkap dan yang Bunda sampaikan ini ya luar biasa ya. Yang pertama itu ya betul, karena tidak semua orang itu memperoleh kesempatan yang sama dengan kita. Ketika kita merasa lelah dalam bekerja, kita harus lihat orang-orang yang di sekeliling kita. Betul kan? Karena mereka itu tidak seberuntung dengan kita. Kita sudah bekerja, apalagi dengan kondisi saat sekarang ya, COVID belum, kita tidak tahu nih kita sampai kapan berakhirnya, tapi kita doakan dalam COVID ini semoga berakhir ya. Dan apalagi saat ini dalam kondisi PPKM juga ya Bu ya. Jadi memang penerapan protokol kesehatan itu sangat penting ya bagi teman-teman semua. Protokol kesehatan selalu terapkan, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker ya. Nah itu sangat penting sekali. Nah, jadi memang ketika kita merasa lelah dalam bekerja, ya itu kita harus ingat, karena tidak semua orang memperoleh kesempatan yang sama, gitu. Iya, tidak seberuntung seperti Ibu Nur ya, dalam historinya yang luar biasa, terus mendapatkan circle atau lingkungan yang baik, terus banyak orang yang mendidik, ya banyak orang yang memberikan ilmu kepada Bu Nur. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali ya, tapi itu jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan, apalagi dengan kondisi usia Bu Nur yang saat ini masih muda. Artinya masa depan Bu Nur masih panjang. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini seusia dengan Bu Nur, ya, jadi jangan pikirnya hanya untuk main-main saja ya. Kita harus pikirkan ke belakang, kita harus ingat orang tua kita yang sudah mendidik kita, membesarkan kita ya. Nah, boleh kita bermain, tapi harus balance ya, harus seimbang ya. Oke, jadi dari berbagai macam kisah perjalanan yang Ibu Nur sampaikan tadi, mungkin ada nggak yang Ibu Nur lihat di kantor desa sendiri ini, saya pengen ini seperti dia, karena saya juga seperti itu dulunya gitu. Nah, Bu Nur yakin nggak dengan apa yang Bu Nur itu di sekeliling desa tadi, sehingga Bu Nur ini semakin semangat gitu dalam bekerja. Jadi ada nggak salah satu resolusi ya, impian mungkin Bu Nur ini dalam jangka tahun yang akan telah 3 tahun atau 4 tahun sampai 5 tahun gitu. Nah, Bu Nur harus seperti ini. Nah, ada nggak mungkin terpikir saat itu atau saat ini gitu? Ada dong, pasti ada. Karena kita dalam hidup itu kita harus ada satu orang yang kita contoh atau kita inspirasi gitu kan. Kalau dari lingkungan Andesa itu yang terlihat tuh jangan terlalu tinggi kali ya Pak, yang agak sedang lah sedikit. Jangan, kita harus tinggi. Iya pasti. Harus langsung tinggi. Oke, kalau memang harus yang langsung tinggi itu harus. Saya tuh ingin seperti Ibu Direktur kita, Ibu Tengku Rini Yulian. Karena apa yang mungkin Bu Nur lihat dari sosok dari Tengku Rini ini yang membuat Bu Nur ini terinspirasi semangat, saya pengen juga lah seperti beliau gitu. Nah, ada nggak? Ada, karena Ibu juga sering cerita kan Ibu Tengku ini sering cerita juga bahwa kehidupan dia di masa kecilnya tidak senang. Sama seperti saya, maksudnya kurang senang deh, bukan nggak senang, kurang senang gitu kan. Iya, juga ngalamin hal-hal yang hampir-hampir sama dong, ditinggal sama orang tua gitu kan. Terus di usia yang muda dia udah meraih kesuksesannya gitu kan, alhamdulillahnya gitu kan. Dia juga bisa menginspirasi banyak orang. Ya salah satu yang memberikan hal-hal positif untuk saya itu Ibu Tengku ini. Karena jujur ilmu saya masih sangat-sangat sedikit sekali, tapi Ibu Tengku ini selalu mendidik saya. Mungkin saya dari cara berbicara, dari etika, soal saya itu masih banyak kurang, tapi dia tak pernah lelah ngajarin saya selalu, ayo bisa gitu. Ibarat pisau diasah lama-lama bisa
kamu pasti bisa, kata ibu gitu ke saya. Oh iya bener Bu, saya harus bisa gitu. Iya, betul. Jadi salah satu mentoring yang membuat Bu Nur ini semangat itu ya direksinya Abiska Mandiri Indonesia Group ya. Jadi untuk perkenalan teman-teman, jadi untuk direksi salah satu owner dari perusahaan kita itu ada dua ya, ada dua orang, yaitu direktur utamanya Bapak Nizar Nur dan direkturnya itu Ibu Teguh Yulianti. Nah, karena beliau sosok perempuan, jadi umurnya saya juga bisa nih seperti beliau nantinya. Ya, beliau saja bisa. Apa sih tidak? Tidak, betul nggak? Iya betul. Ya, kan sama-sama kita. Allah. Asalkan kita memiliki keyakinan yang kuat. Ya, karena memang ya perjalanan orang-orang yang sukses itu sama seperti beliau, prosesnya sangat panjang dan luar biasa. Ya, bahkan tidak dihargai, diakui semuanya deh. Ya, tapi saya yakin Bu Nur ini bahkan bisa melebihi beliau. Amin ya Allah, insya Allah. Amin. Bu Nur yang saat ini masih muda ya. Oke, Bu Nur silakan dulu minum Bu Nur. Oh boleh dilepas nih? Boleh dong, sedikit aja, habis itu dipasang lagi. Oke, kita minum dulu ya teman-teman ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah ya. Saya minta maaf sekali nih Bu Nur. Hanya minum ini yang bisa saya sediakan. Alhamdulillah, dikasih minum, alhamdulillah. Ya. Udah disediain, udah diundang gitu. Oke, benar. Terima kasih banyak Bu Nur atas kehadirannya, atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk podcast dan saling berbagi kepada teman-teman kami podcast ya. Oke Bu Nur, dari perjalanan histori yang Bu Nur sampaikan tadi dan sudah panjang cerita dan lebar yang Bu Nur sampaikan, saya ingin tahu sedikit dari perjalanan Bu Nur ini yang saat ini usia masih 21 ya. Untuk dalam jangka 2-3 tahun yang akan datang, apa keinginan yang Bu Nur lakukan nih? Ini saya harus yakin nih, saya harus bisa nih dalam 2-3 tahun yang akan datang. Kan tentu dong kita harus punya impian. Benar. Betul nggak? Iya benar. Nah, saya ingin tahu sedikit aja. Kalau dari saya sih jujur sampai saat ini saya masih menginginkan yaitu jadi seorang sarjana. Masya Allah. Pengen jadi masuk ke dunia pendidikan universitas itu yang saya inginkan gitu. Karena saya bercita-cita gini, saya dalam keluarga itu berdua. Saya punya abang dan saya lah adik. Saya pengen di rumah saya itu ada gitu foto wisuda gitu, biar ibu saya itu ngerasain gitu anakku wisuda gitu. Dia nggak mendengarin cerita dari orang anak wisuda, dia perlu hadir di situ. Ini rasanya anak saya wisuda. Itu yang saya inginkan, belum terwujud sih. Insya Allah segera terwujud ya. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Karena segala sesuatu dengan niat baik Allah pasti akan mudahkan. Yakin saja. Benar, yakin. Jadi memang sangat mulia ya benar ya. Jadi memang kita ini bekerja ya jangan sampai menggandalkan orang tua kita secara keseluruhan ya. Saat ini kita harus berpikir bagaimana kita harus bisa membantu mereka ya, karena mereka sudah capek, sudah lelah menyekolahkan kita ya. Nah, saat ini kita harus berpikir nih bagaimana kita harus bisa membantu mereka. Iya enggak? Iya benar, membahagiakannya. Nah, betul, membahagiakannya ya. Oke. Ada nggak mungkin dari Bu Nurnya yang Bu Nur dapatkan di lingkungan Abiska ini? Tadi kan Bu Nur sudah sampaikan lingkungan yang baik, terus cara didikan dari senior-senior dari alhamdulillah ya. Nah, ada nggak mungkin kesan yang menarik? Nah, kesan yang menarik selama Bu Nur ini bekerja di Abiska. Kesannya yang menarik. Yang menarik. Kalau untuk kesan sih ada, menurut saya itu sangat menarik walaupun ada sedikit buruk gitu. Karena pernah di awal saya adalah orang yang kurang dihargai gitu kan. Tapi lama-lama dia malah mengakui saya gitu. Yang dulunya dia agak sinis gitu ke saya kan. Terus lama-lama dia menghargai saya. Dari situ saya belajar.
ketika orang memandang kita rendah, betul. kita nggak perlu membuktikan siapa kita. Iya. Kita nggak perlu aku seperti ini, kita nggak perlu. Iya. Biarin dia dengan sendirinya menilai kita seperti apa. Biarkan dengan sendiri dia menyadari, Iya. oh ternyata dia seperti ini, gitu. Iya, betul. Walaupun itu buruk, sedikit buruk gitu kan, itu sangat-sangat pelajaran dong untuk sayanya. Iya, betul. Pengalaman buat saya gitu. Oh Iya. seperti itu gitu. Mungkin di zaman-zamannya dulu saya kalau direndahkan oleh orang, emang mau gitu kan, Iya, pasti ya kan. Iya. Pasti nggak mau lah aku dipijak-pijak. Tapi dari itu lingkungan tadi mengajarkan Iya, saya betul. hal-hal yang baik. Ketika ada orang yang melakukan seperti itu, ya saya amalkan apa yang disampaikan tadi. Iya. Nggak boleh seperti itu, kita seperti ini, kita Iya. benar gitu. Masya Allah. Iya, alhamdulillah, Jadi, masya Allah ilmunya yang saya Masya Allah, dapatkan. luar biasa ya Bu Iya, ya. benar. Dari ilmu dan lingkungan yang positif yang Ibu dapatkan selama bekerja di Adista, ya memang betul. Ya, yang namanya kehidupan Bu, Iya. ya pasti ada pro dan kontra. Iya. Ya, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kita kalau yakin dengan apa yang kita tuju, ya kita nggak peduli dengan apapun yang mereka katakan ke kita, baik pun input negatif, yang input yang nggak baik, mungkinnya kita ambil yang baiknya, kita buang yang nggak baiknya, karena kita yakin aja dengan tujuan kita tadi sampai kita ke puncak. Nah, akhirnya orang-orang yang mungkin menganggap rendah kita tadi atau yang meremehkan kita, tinggal mereka sebagai penonton aja nanti, betul nggak? Nah, ya, jadi memang luar biasa ya. Jadi kisah cerita inspiratif dari Ibu ini. Sekarang dalam kondisi PPKM ini Bu, ada nggak mungkin aturan-aturan baru ya dalam di kantor seperti apa, apalagi dengan kondisi PPKM yang saat ini ya, ada nggak mungkin suasana yang berbeda? Itu sudah pasti ya Bu. Pasti. Atau mungkin perasaan Bu Nur nih selama PPKM sekarang ini bagaimana gitu kan? Yes, kalau pas PPKM sekarang ini kalau sistem kantor pasti berbeda gitu kan, berubah gitu. Kita WFH dan sistem piket. Dalam satu hari itu masuk hanya 3 orang di kantor. Pasti terasa sepi banget. Sepi ya. Gitu. Jauh terasa berbeda seperti sebelum-sebelumnya ya. Pas makan siang biasanya sharing. Sekarang satu di sana, satu di sini, satu di situ. Jadi seperti mengucilkan diri sendiri ya. Iya, benar. Betul sekali. Tapi ya walau gimana pun kita harus tetap terima ya Bu ya. Iya. Walaupun dalam kondisi PPKM sekarang, tapi insya Allah nanti pemerintah sudah paham lah dengan kondisi masyarakatnya. Insya Allah ya, kita doakan semuanya masyarakat Indonesia dalam kondisi aman dan stabil. Amin ya Allah. Ya. Oke. Jadi Bu Nur, mungkin ini apa ya? Sebagai penutup kali ya Bu Nur ya. Nah, sebagai penutup saya ingin nih dari Bu Nurnya bercerita sedikit. Tadi bercerita loh, apa lagi? Iya, tapi saya pengennya ada yang lebih wow lagi nih dari yang cerita tadi. Apa tuh? Nah, jadi saya pengen lebih wow lagi dari cerita Bu Nur ini ke teman-teman AMI Podcast ini. Apalagi dalam kondisi PPKM sekarang ya, atau mungkin orang yang tidak seberuntung seperti halnya Bu Nur sekarang ya, alhamdulillah Bu sudah bekerja. Nah, terus lingkungan yang sangat positif yang didapatkan, terus ada role modelnya Bu Nur nih ya, seperti Bu Nur ini melihat dan contohnya itu direksinya Andesta gitu ya. Ada nggak pesan atau mungkin apa ya, kata-kata penuh inspiratif lah gitu, sedikit saja, entah itu supaya dari teman-teman yang menonton gitu ya, jadi mereka lebih terbuka pikirannya, lebih tersadar gitu ya. Nah, ada nggak barangkali? Oke, jadi mungkin lihat kameranya Nur gitu ya, cantik kamu pandai ya. Itu kayak itu kata-kata gitu tuh. Gak apa-apa, jadi mungkin ya yang Nur rasakan aja. Kalau saya dalam situasi apapun kita, dalam keadaan apapun kita, jangan lupa dan jangan tinggalkan Allah. Sholat jangan ditinggalkan, karena di saat mungkin situasi seperti ini kita hanya bisa ngadunya sama Allah. Seperti ajaran ibu direksi kita, apapun itu takut Allah. Katakan sama Allah, ya Allah, hari ini saya ingin lakukan ini.
Mudahkan ya Allah setiap jalan saya, mudahkan setiap urusan saya. Itu takut Allah itu aja deh. Takut Allah aja ya. Ya. Jadi singkat ya. Singkat tapi bermakna loh. Alhamdulillah. Ya, jadi memang luar biasa ya. Saya seolah-olah seperti mendengarkan ceramah. Gitu. Aduh, biasa jadi ustazah nih. Iya, udah bisa dong. Oh, biasa. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, seperti pisau makin lama makin biasa makin tajam. Oke. Jadi kalau ada apa panggil saya jadi ustazah lagi ya, bukan jadi apa ya. Nanti kita panggil untuk sharing ya. Boleh. Jadi memang ya betul yang disampaikan oleh Ibu Nur ini, segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tahu Allah. Kita serahkan ke Allah, kita kembalikan itu ke Allah, dan semuanya atas izin Allah. Ya, apalagi dalam kondisi sekarang, ya kita merasa dalam kondisi saat kita merasa sulit, kita merasa itu, tapi bahkan orang yang di sana lebih jauh lebih sulitnya dari kita, ya enggak? Iya. Nah, jadi ya segala sesuatu kita serahkan ke Allah. Ya memang itu semuanya atas izin Allah. Iya benar. Ya. Atas izin Allah. Nah, seperti yang Bunda sampaikan tadi dengan input yang diberikan oleh Ibu Nur tadi ya, di lingkungan pekerjaan yang disampaikan oleh direksi ya, segala sesuatu tahu ke Allah. Apapun itu yang Anda kerjakan ataupun yang Anda lakukan tahu ke Allah. Tapi saya melihat atau mendengar dari apa yang Bu Nur sampaikan tadi itu memang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena dari pesan awal sampai dengan akhir itu apa-apa semuanya tahu Allah. Makanya saya sampai mengatakan seolah-olah saya seperti mendengarkan ceramah gitu, ya. Masya Allah ya. Saya jarang-jarang loh podcast yang seperti ini. Ya, biasanya saya podcast ya seperti pertanyaan sehari-hari ya, tapi saya ketemu hari ini dengan Bu Nur bukan kayak seperti ketemu seolah bukan karyawan. Jadi seperti ustazah. Jadi memang luar biasa ya input yang didapatkan selama bekerja di Andesta ya. Itulah memang circle itu sangat mempengaruhi. Lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau kita bergaul dengan orang yang positif, jadi input yang kita dapat positif ya kita juga akan mendapatkan hasil-hasil yang positif. Begitupun sebaliknya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke deh teman-teman semua, jadi begitulah perjalanan kisahnya Bu Nur ya, dan sangat kalau bagi saya sangat apresiasi sekali dengan kedatangan Bu Nur di sini. Saya terima kasih sudah jauh-jauh datang hadir. PPKM lagi jalan. PPKM lagi ya, tutup lagi. Iya. Ya, tapi tetap harus jalankan protokol kesehatan dong. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sudah bisa sponsor ya. Kalau ada bisa hubungi saya aja. Bisa hubungi bener ya. Bisa. Oke deh, Masya Allah ya benar ya. Jadi memang sangat luar biasa dari perjalanan kisahnya Bu Nur tadi. Awalnya dia magang, terus dia menjalani proses magang yang bukan untuk bermain-main ya. Dia jalani dengan tekun, terus dia banyak bertanya, dan alhamdulillah rezeki bekerja di Andesta. Masya Allah luar biasa. Ya, karena ya itu tadi tidak semua orang memperoleh kesempatan yang sama. Ingat itu aja. Ya, jadi bagi teman-temanku juga seperti itu. Jangan sia-siakan kepercayaan orang yang sudah orang berikan kepada kita. Apalagi dengan posisi Bu Nur yang sekarang saat ini luar biasa loh, posisi GA, ya luar biasa loh. Aset-aset baik aset hidup, aset mati itu luar biasanya Bu Nur loh itu. Iya benar. Luar biasa loh. Dan itu seluruh yang bekerja sama dengan Andesta, betul nggak? Betul. Nah luar biasa loh. Alhamdulillah sekali dengan kondisi yang usia baru 21 tahun. Ya, saya aja dulu sebetulnya dalam diri saya sih sudah bekerja juga 20 tahun. Ya, karena kan semua orang ini kan memiliki proses yang berbeda. Iya benar. Ya. Nah asalkan kita intinya satu, kita harus punya niat positif. Iya benar sekali. Kalau kita punya niat positif, insya Allah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Allah itu akan kasih kemudahan buat kita. Iya pasti dong kita dimudahkan. Kalau kita niatnya sudah benar, tapi kalau niatnya nggak benar ya itu Allah alam ya. Iya. Nah jadi mudah-mudahan dengan cerita perjalanan yang Bu yang disampaikan tadi kepada saya, kepada kita semua ya, dan teman-teman Ami Podcast, semoga
ada suatu bentuk dorongan, suatu bentuk motivasi, sehingga mereka ini yang melihat podcast kita ini lebih tergerak, lebih termotivasi ya. Mudah-mudahan ya Bu Nur ya. Terima kasih, ilmunya yang sangat bermanfaat sekali Bu Nur ya. Mudah-mudahan Bu Nur sehat selalu. Amin ya Allah. Keluarga, dan kita bisa ketemu lagi, ada waktu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Nur ya. Sama-sama. Oke, mungkin mau pamit dulu dengan teman-teman Ami Podcast. Oke, Ami Podcast. Sampai jumpa di lain hari dengan saya. Oke, dadah. Sarangnyore. Terima kasih semuanya Ami Podcast. Mudah-mudahan teman-teman Ami Podcast yang melihat dan menonton video ini, saya doakan semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia pastinya. Amin. Dan terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu untuk di hari-hari berikutnya di Ami Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disilakan lagi Bu Nur. Boleh.